Pendidikan yang berpihak pada murid. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Nur Asmira, CGP Angkatan 11, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping. Simak yuk! Suatu hari di kelas, ketika Ibu Nur Asmira bertemu dengan teman sejawat yang lagi emosi sendirian di dalam kelas. Maaf Bu, apa yang terjadi Bu? Saya lagi kesel dengan siswa Bu. Di dalam kelas tidak bisa diam saat saya menjelaskan. Hal seperti apa yang mereka lakukan Bu? Ada yang bermain, berjalan, main HP, ketawa, dan saya menjadi tidak konsentrasi lagi mengajar. Terus apa yang Ibu lakukan? Tentu saja saya marah Bu, mengusir anak tersebut keluar dan tidak bisa lagi mengajar di kelas ini. Kan yang saya lakukan udah benar kan? Dari kejadian itu, menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan di kelas sudah memberikan pembelajaran berpihak pada murid kah? Kalau menurut saya sudah memberikan materi sesuai capaiannya Bu. Dan saya menjelaskan di depan, apa itu saja tidak cukup? Berbagi ilmu penerapan pemikiran KHD. Saya sudah susah-susah menjelaskan materi dan mereka juga tak mengerti Bu. Memang mereka payah Bu. Bagaimana lagi menurut Ibu? Coba kita kaji kembali tentang pemikiran KHD tentang penghambaan pada anak. Terus, apa kita harus menjadi budak anak gitu? Ntar anak jadi manja Bu. Bukan jadi budak atau dimanja Bu, tapi kita memfasilitasi kebutuhan setiap anak. Baik memfasilitasi metode pengajaran berdiferensiasi, ruang berlatih yang nyaman dan aman, serta alat penunjang pembelajarannya. Terus, apa yang mesti dilakukan oleh seorang pendidik Bu? Secara garis besarnya, yaitu berpihak kepada murid, menuntun murid sesuai kodratnya, memahami karakter murid, memahami tujuan pembelajaran supaya terwujudnya murid yang memiliki kemampuan intelektual dan memiliki budi pekerti yang luhur. Pertama, guru dalam memilih metode pembelajaran harus berorientasi pada kepentingan murid sesuai gaya belajar, tingkat penyerapannya, sehingga murid dapat belajar dengan enjoy, nyaman, aman, dan menjadi manusia yang merdeka dan tidak tertekan serta bermakna. Kedua, setiap anak itu unik dan metode pembelajaran disesuaikan dengan minat murid. Selanjutnya, tugas kita sebagai guru yaitu menuntun segala kodrat pada anak dan tidak bisa disamakan anak yang satu dengan yang lain. Misal, di mapel matematika, tidak semua anak harus pandai matematika. Tetapi, agar sama-sama bisa mengikuti pembelajaran, kita bisa menerapkan metode tutor sebaya yang pandai membantu teman yang kurang paham. Selanjutnya, ganti hukuman dengan konsekuensi, karena hukuman akan memunculkan rasa kebencian dan balas dendam. Dan hindari menegur atau menyalahkan anak di depan orang yang ramai, karena bisa memunculkan trauma bagi anak. Sebagai pendidik, menuntun murid kita dengan budi pekerti yang baik. Apabila anak dididik dengan kekerasan, marah-marah, maka yang terjadi dia akan menjadi individu yang pemarah dan pembangkang, dan begitu pula sebaliknya. Karakter-karakter buruk pada anak yang harus kita samarkan dan karakter baik yang perlu ditebalkan. Memperbaiki lakunya bukan hanya menuntut pandai materi saja. Sesuai semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai peran guru sebagai pendidik. Ingarsa sung talada. Peranan guru sangat penting memberikan teladan pada murid dimanapun berada. Selanjutnya, ing madia mangun karsa. Guru harus menjadi sosok teman yang menyemangati dan mendampingi murid dalam menggapai yang dicita-citakannya. Selanjutnya, untuk Guri Handayani, guru harus mampu memberikan motivasi dan arahan yang positif kepada muridnya. Pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Selanjutnya, berpikir kritis dan inovatif dalam mengembangkan ide sesuai minat bakatnya. Selanjutnya, sesuaikan perkembangan zaman, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang perlu diingat, hindari pembelajaran teacher center
karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan karakteristik murid, sehingga murid tidak memiliki kemerdekaan penuh mengembangkan potensinya. Demonstrasi di sekolah. Di sekolah saya sudah memfasilitasi program atau berbagai ekstrakurikuler yang menyalurkan minat bakat murid. Selanjutnya, sudah menjadi SMK pusat keunggulan dan melakukan pemagangan di dunia usaha serta industri agar kelak bisa siap terjun ke dunia kerja. Selanjutnya, sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Sebagai guru BK, memberikan ruangan dan tempat yang nyaman dan menyenangkan. Menjadi pendengar yang baik dan menerima murid dengan bahagia. Pendidik juga harus mengaplikasikan yang pertama, membuat presentasi yang interaktif seperti media, Nearpod, Padlet, Mentimeter, Quizzes, dan lain-lain. Selanjutnya, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik, memberikan siswa berbagai pilihan tentang cara mereka belajar. Terus, apa yang membuat anak aktif, Bu? Yaitu mendorong kolaboratif kelas. Dalam mendorong kolaboratif kelas dapat mengembangkan keterampilan penting seperti komunikasi, kerja tim, dan resolusi konflik. Wah, betul juga ya, Bu. Supaya tidak bosan, apalagi, Bu? Gunakan permainan edukatif. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, seperti media, word wall, Nearpod, dan lain-lain. Hal itu dapat memotivasi belajar siswa. Luar biasa sekali, Bu. Saya sangat paham yang Ibu jelaskan. Apa ada lagi? Ya, mendorong dan menonjolkan suara siswa, yaitu membuat mereka menjadi partisipan aktif, berbagi pemikiran, pendapat, dan ide, dan mereka akan merasa lebih terlibat. Setelah ini, saya akan mengaplikasikannya lagi, Bu. Dan di sini saya mendapatkan bahwasanya jangan menuntut murid, tapi berikan yang terbaik pada murid. Nah, benar sekali, Bu. Dan yang terakhir, mendorong keterampilan belajar sosial emosional murid, kesadaran diri, manajemen diri, dan tanggung jawab murid tersebut. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tapi jujur, Bu, saya belum mempunyai keterampilan dalam mengaplikasikannya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Bagus sekali, Bu. Nah, yang kita lakukan seperti saat sekarang ini, saling berbagi satu sama lain dengan teman sejawat, terus mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan membaca berbagai literasi yang ada. Terus, kalau seumpamanya fasilitas di sekolah tidak lengkap, Bu, membuat media menarik tidak harus berpatok pada internet saja, Bu. Kita juga bisa menggunakan sticky note yang berwarna-warni atau kertas yang berwarna-warni dan ditempelkan di depan, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Saya sangat mengerti sekarang. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa lagi ya, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Saya siap-siap masuk ke kelas lagi, Bu. Iya, Bu. Saya juga mau siap-siap ke kelas, Bu. Bye.